Indonesia dan negara-negara lain masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berbagai upaya pengendalian terus dilakukan, salah satunya melalui pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan agar masyarakat tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Namun setelah pemberian vaksin COVID-19 dapat terjadi reaksi dengan gejala yang hampir sama dengan reaksi pemberian vaksin lainnya. Antara lain, 1. Reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan. 2. Reaksi sistemik seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, mual, dan sakit kepala. Untuk mengantisipasi reaksi serius, peserta vaksinasi diminta menunggu 15 menit setelah vaksinasi sebelum meninggalkan lokasi vaksinasi. Reaksi yang terjadi setelah vaksinasi disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Biasanya bersifat sementara dan umumnya ringan. Dan apa yang harus dilakukan apabila reaksi terjadi ketika penerima vaksin sudah di rumah? Maka lakukan langkah-langkah berikut. Jika terjadi nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika terjadi demam, kompres atau mandi dengan air hangat, perbanyak minum air putih dan istirahat. Jika diperlukan, minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke petugas kesehatan melalui kontak yang ada di kartu vaksinasi. Jika reaksi berlanjut atau memberat, segera kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Tolong sampaikan pesan kami, para tenaga kesehatan yang selalu ingin memberikan pelayanan terbaik untuk Ibu dan Bapak, yang selalu berjuang untuk menyehatkan Indonesia. Namun kami tetap ingin Bapak Ibu menyampaikan pesan ini bahwa tanpa kerjasama Ibu dan Bapak, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, terima kasih untuk partisipasinya dan terima kasih untuk kerjasamanya. Tolong sampaikan pesan kami kepada lingkungan sekitar. Salam melayani, kami siap melayani Ibu dan Bapak sekalian. Ayo vaksinasi COVID-19. Vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, Jemaat GBKP Runggun Cengkareng yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti rangkaian ibadah minggu via live streaming. Dan kita sadar bahwa seminggu ini kasih Tuhan tidak pernah hilang dari kita, seperti kita diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, ataupun hal-hal yang tidak terduga terjadi di hidup kita. Maka dari itu, untuk mensyukuri berkat Tuhan yang sudah ada pada kita selama seminggu ini, kita angkat pujian Allah ditinggikan.
kala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita. Dari saat kita sedih, senang, Tuhan itu selalu menyertai kita. Maka dari itu kita tidak perlu takut, bimbang, ataupun cemas. Maka dari itu kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom, mejuah-juah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang di ibadah Minggu live streaming GBKP Cengkareng. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur karena sampai pada hari ini Tuhan memberi kekuatan kepada kita melewati hari-hari di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita percaya bersama Tuhan kita dapat melalui pandemi ini. Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan memperhatikan warta jemaat kita pada minggu ini. Majelis Runggun GBKP Cengkareng telah menerima persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan janji iman. Bagi saudara-saudara yang telah memberikan persembahan, kami mohon untuk dapat mengkoreksi apabila namanya belum tercantum di dalam warta jemaat kita, agar dapat segera menghubungi bendahara ataupun pertua diaken di sektor masing-masing. Majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur maupun janji iman. Kiranya Tuhan tetap memberkati saudara-saudari kekasih kita ini, dan semakin hari semakin tetap diberkati Tuhan dan tetap diberikan rezeki yang berlimpah. Bagi kita jemaat Tuhan yang ingin menyampaikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui transfer Bank BNI
ataupun Bank BCA. Dan nomor rekening dapat kita lihat di warta jemaat yang sudah di-share bagi kita semuanya. Baptis anak kecil kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yang namanya sudah ada tertera di dalam warta jemaat kita. Untuk itu bagi orang tua yang ingin membawa anaknya untuk dibaptis dapat segera mendaftarkan ke Pertua Repina Bru Tarigan. Penekanan untuk perayaan Natal KKR. Perayaan Natal KKR GBKP Cengkareng dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 jam 13 WIB. Pelaksanaannya secara virtual Zoom. Untuk dress code-nya warna hijau dan merah. Jadi diharapkan untuk semua anak-anak kami KKR dapat mengikuti acara perayaan Natal ini. Untuk itu kepada semua orang tua yang ada anak KKR-nya agar dapat memfasilitasi supaya anak-anak kita KKR dapat mengikuti perayaan Natal ini. Dan ada pesan dari sponsor bahwa untuk setiap anak-anak yang ikut dalam virtual Zoom ini, maka akan mendapatkan bingkisan Natal. Jadi untuk itu diharapkan agar kita orang tua dapat mendaftarkan anak kita melalui virtual Zoom agar dapat mengikuti perayaan Natal ini serta mendapatkan bingkisan Natal yang sudah disiapkan. Selanjutnya untuk pelantikan pengurus Moria Sektor yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 5 Desember 2021. Untuk itu bagi jemaat Tuhan pada hari ini, mari kami himbau untuk dapat tetap mengikuti ibadah kita pada hari ini dari awal sampai akhir, walaupun nanti ada pelantikan yang mungkin waktunya agak lebih panjang, kami harapkan untuk semua jemaat dapat tetap mengikuti ibadah ini sampai akhir. Pelantikan Mamre Sektor terpilih untuk periode 2020-2025 ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 dan persiapan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 jam 19 WIB. Untuk itu kepada semua sektor Mamre agar dapat mengirimkan nama-nama pengurus yang terpilih untuk dapat segera dibuatkan SK-nya. Untuk itu bagi yang belum melaksanakan pemilihan agar segera dilaksanakan pemilihan pengurus Mamre Sektor. Untuk kebaktian Natal tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Desember 2021 secara hybrid dengan rangkaian acara ibadah yang mengutamakan konten kreatif dari setiap sektor, maka kami himbau agar semua pengurus sektor dapat menyampaikan konten-konten kreativitasnya kepada panitia agar dapat disusun sehingga acara dapat nanti kita laksanakan dengan baik. Batas penyampaian video kolase ini dikirim selambat-lambatnya tanggal 17 Desember 2021. Berita diakoni untuk berita sakit, anak kekasih kita Dapin Ginting masih dirawat di Rumah Sakit Cengkareng dan begitu juga Karel Tarigan masih dirawat di Rumah Sakit Hermina. Kita berdoa agar kedua anak kita ini dapat segera cepat pulih
dapat sehat dan dapat kembali ke rumah. Penekanan untuk kebaktian penghiburan untuk keluarga Bapak Yolanda Tarigan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 jam 19 WIB melalui virtual Zoom. Untuk itu diharapkan kepada seluruh jemaat agar dapat mengikuti kebaktian penghiburan ini. Terakhir, majelis mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi saudara-saudari kekasih kita yang merayakan ulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021. Sukacita kepada saudara-saudari kekasih kita ini, dan kiranya dengan pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan, semakin bertambah-tambah sukacita bagi saudara-saudari kekasih kita. Demikian penekanan warta jemaat yang dapat kami sampaikan bagi kita semuanya, dan apabila ada hal yang masih belum jelas atau ada yang dipertanyakan dapat menghubungi Pertua Diaken atau datang ke ruang konsistori untuk dapat memberikan penjelasan. Demikian warta jemaat kita. Pengantar ibadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu Advent yang kedua, saat kita menantikan kedatangan Yesus ke dunia. Sebagaimana orang Israel menantikan kedatangan Juru Selamat yang dinubuatkan Allah untuk melepaskan bangsanya dari penderitaan. Demikian juga pada minggu ini, kita menantikan kedatangan Juru Selamat, pertolongan Tuhan yang mampu membebaskan kita dari setiap penderitaan dan pergumulan hidup. Sikap hidup yang benar adalah tabah dan setia dalam penantian. Tuhan segera datang. Saudara-saudari kekasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB nomor 2 ayat 1 dan ayat 2 yang dipandu song leader kita. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di
nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Bapa dan di dalam Anaknya Yesus Kristus, di dalam penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Invokasio Mazmur 68 ayat 5. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Mari kita bernyanyi PKJ nomor 27 ayat 1 dan 2 diiringi oleh song leader kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat, kami persilahkan duduk. Pujian bagi Tuhan yang dinantikan. Yesaya 9 ayat 2 sampai 7 kita baca secara responsorial. Terpujilah Tuhan, sebab Dialah terang kehidupan bagi orang yang hidup di dalam kegelapan, dan bagi orang yang hidup di dunia yang penuh dengan kekelaman. Karenanya di atasnya terang Tuhan bersinar. Maranatha, Maranatha, Tuhan segera datang. Terpujilah Tuhan, sebab Dialah pemimpin, sumber dari segala pertolongan, Tuhan yang kekal dan yang maha kuasa, Raja damai yang memerintah di atas kebenaran dan keadilan. Maranatha, Maranatha, Tuhan segera datang. Terpujilah Tuhan, sebab Dialah pengharapan hidup yang memberikan kedamaian dan terang di dalam dunia yang gelap. Maranatha, Maranatha, Tuhan segera datang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sama seperti Engkau yang datang sebagai terang, sebagai damai dan sebagai pengharapan bagi kami,
Jadikanlah kami sebagai terang dan damai-Mu bagi sekeliling kami, agar tetap tegar dalam pengharapan menantikan Engkau. Amin. Manusia di hadapan Allah. Yohanes 8 ayat 12. Mari kita baca secara responsorial. Tuhan berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang telah berjanji untuk datang sebagai penolongmu. Tetaplah hidup di dalam pengharapan kepadaku. Akulah terangmu. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kita menghadapi persoalan hidup, seringkali kita tidak teguh menantikan pertolongan Tuhan. Bahkan sering kita khawatir, kita membuat kita hilang pengharapan, sehingga menjadi jauh dari Tuhan dan jatuh ke dalam dosa dan penderitaan. Tuhan, sering kami tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan, sehingga kami tidak teguh berpengharapan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kekhawatiran sering menguasai kita, jauh melebihi janji Tuhan yang ada pada kita, sehingga kita menjadi jauh dari Tuhan. Ya Tuhan, kami sering mengabaikan janji dan keadilan-Mu, sehingga kami lebih mengikuti tawaran dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Saat teduh dimulai. Marilah kita ungkapkan segala keluh kesah kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari KJ nomor 26 ayat 1 dan 2. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau
hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Janji Tuhan bagi orang yang berharap kepadanya. Sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan sabdanya kepada kita, supaya kita bersiap dan sabar menanti kedatangan Tuhan yang menjadi pertolongan kita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Kita sungguh bersukacita sebab Tuhan sudah memberi jaminan kehidupan bagi kita. Mari kita bernyanyi memuliakan Tuhan dari KJ nomor 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat, kami persilahkan duduk. Pembacaan Alkitab bagian pertama, Maliaki 3 ayat 1 sampai 4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam.
Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar-benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya serta memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Karena kami bisa merasakan betapa baiknya Tuhan bagi kami. Tiba saatnya kami mau menerima firman Tuhan dalam kami melakukan ibadah minggu saat ini. Mari Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, dengan hati yang teduh, pikiran yang tenang, kami sambut firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami semakin tahu dan mampu untuk tabah dan setia dalam menjalani hidup ini sampai Tuhan datang dan melihat kami, anak-anak Tuhan yang setia melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah hati kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, pengharapan kami ditumbuhkan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia menanti kedatangan Tuhan, terkhusus kedatangan Tuhan kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami dan doa kami dan kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita terima di minggu ini, kita memasuki bulan yang baru, minggu pertama bulan 12, bulan yang terakhir di tahun 2021 ini, dan kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Firman Tuhan yang sama-sama kita terima dan dengarkan dan renungkan tentunya diambil dari Perjanjian Baru, dari Injil Lukas. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan Alkitab kita, kami bacakan bagi kita, begini firman Tuhan dituliskan. Di bawah judul perikop Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara-suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Inilah firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan, Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, salah satu hal yang paling membosankan, kira-kira apa ya? Saya kira kita sepakat untuk yang satu ini. Salah satu hal yang paling membosankan, menjemukan, menjenuhkan adalah menunggu. Itu salah satu hal yang menjemukan. Sepakat enggak ya kita ya? Tetapi masihkah menjemukan dan menjenuhkan kalau yang kita nantikan itu seseorang yang sangat kita sayang? Seseorang yang membawakan ada sukacita di hati ini. Bapak Ibu, masih adakah orang yang seperti itu dalam hidup kita? Yang rasanya 1 tahun itu terasa cepat banget. Pingin rasanya ketemu, bertatap muka langsung dengan dia. Nah, kalau kita sedang menanti orang-orang yang sangat kita kasihi, mendengarkan namanya aja, aduh jantung ini degap-degup. Mendengarkan namanya aja wajah ini sumringah gitu ya. Apa yang kita lakukan? Menunggu orang yang seperti itu. Salah satunya pasti yang kita persiapkan. Kita akan persiapkan untuk dia bisa senang. Benar ya Bapak Ibu ya. Kita akan persiapkan sesuatu agar ketika dia datang dia sukacita. Betapa bahagianya kita ketika melihat dia tersenyum dan matanya berbinar-binar dan dia katakan terima kasih. Pasti itu yang kita usahakan, mempersiapkan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Omong kosong namanya aku sayang kamu, tapi kita memperlakukannya untuk selalu buat dia marah. Untuk selalu buat dia pusing kepala. Walaupun ada istilah orang karo pecat-pecat seberaya, tahu enggak ya artinya pecat-pecat seberaya? Kita tokohi orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Enggak usah malu katakan sayang kepada orang yang kita sayang. Aduh nanti besar kepala pendeta. Enggak apa-apa, tetap nyatakan kasih itu. Kita masuk minggu Advent kedua ya, minggu ini. Minggu kemarin kita memasuki Advent yang pertama. Izinkan kami kembali mengatakan, menginformasikan kepada kita Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan. Minggu-minggu Advent artinya ya, minggu-minggu Advent artinya minggu-minggu menantikan. Minggu-minggu menunggu, minggu-minggu menyambut. Itu makanya kita perlu siapkan, jangan terlalu kita cepat sekali untuk melupakan makna minggu Advent ini. Lalu kita langsung fokus ke Natalnya. Natal nggak ada artinya kalau kita tidak menyadari apa maknanya minggu-minggu Advent. Dan dalam kalender gereja minggu Advent itu ada 4 minggu. Dan dinyalakan lilin. Ya, minggu Advent pertama lilin yang pertama, minggu Advent kedua 2 lilin dinyalakan, minggu Advent ketiga 3 lilin, minggu Advent keempat 4 lilin. Apa maknanya Bapak Ibu? Mau mengatakan terang itu akan semakin nyata ketika kedatangan yang kita nantikan itu tiba saat. Siapa yang kita nantikan? Sang Kristus Bapak Ibu. Sang Mesias. Teman kita Muslim mengatakan Sang Al-Masih alaihi salam. Sang Juru Selamat. Nah pertanyaannya bagi kita, apa yang perlu kita persiapkan di minggu-minggu Advent? Kalau persiapkan Natal, saya percaya. Kita sudah tahu apa yang dipersiapkan di Natal. Biasanya paling cepat kita akan lihat, Natal ingatnya siapa? Sinterklas. Nah itu saya tekankan ke pelayan KKR Cengkareng, hati-hati ya kita dalam merayakan Natal, jangan sampai anak-anak kita KKR tiap kali dia mengingat Natal yang dia ingat Sinterklas, salah. Salah, itu jangan sampai seperti itu. Karena memang ada ibadah-ibadah Natal yang akhirnya yang didatangkan Sinterklas, bagi-bagi hadiah. Jangan sampai anak-anak kita mikir, hore Natal hadiah Sinterklas, tidak.
Natal itu kelahiran Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Dan di minggu Advent ini ada 4 minggu kita menantikannya. Dalam kita menantikannya, apa yang perlu kita persiapkan? Tentu yang perlu kita persiapkan menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya sebatas menyenangkan hatiku. Nah, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, dalam minggu-minggu Advent ini yang perlu kita lakukan adalah menyadari, mengakui dan meratapi dosa-dosa serta kejahatan yang kita lakukan. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi jangan euforia Natalnya aja kita ingat, tapi perlu kita sadari di minggu Advent ini kita menyadari, meratapi akan dosa-dosa kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita tidak siap dengan berkat Tuhan. Kita begitu takut ketika Tuhan akan marah bagi kita. Mengapa Tuhan marah? Karena kita tidak setia kepadanya. Itu makanya dalam bahan renungan kita di Advent kedua ini dikatakan, diserukan bertobatlah. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah. Kenapa? Karena yang kita nantikan bukan hanya ketika merayakan kelahirannya, tapi kedatangannya kembali. Dan itu digambarkan dalam bacaan yang pertama. Ketika Tuhan datang kembali, maka dia akan datang seperti seseorang yang memurnikan logam. Seperti sabun tukang penatu. Dia datang untuk memilah mana yang setia, mana yang tidak setia. Dia datang untuk memilah mana yang jujur, mana yang berakal bulus. Dia datang untuk memilah mana yang peduli, mana yang tidak mau tahu. Kita bisa lihat bagaimana emas itu disepuh dengan api sedemikian rupa sehingga yang kotor-kotor meleleh, muncullah emas yang bercahaya. Minggu Advent itu kesiapan kita untuk itu. Karena Tuhan akan datang kembali, dia akan memilah, dia akan menyucikan, dia akan memutuskan. Dan itu tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang sekali untuk kita tetap sabar menghadapi orang yang sudah jelas-jelas salah tapi tidak mau minta maaf. Enggak gampang kan? Gak gampang sekali Bapak Ibu untuk kita tetap bisa menguasai diri di tengah-tengah orang di hadapan kita yang benar-benar memfitnah kita. Gak gampang. Tetapi yang Tuhan harapkan kita seperti hidup di dunia ini antara ilalang dan gandum. Di Matius 13 Tuhan katakan perumpamaan ilalang dan gandum. Bapak Ibu, muria-muria yang hadir saat ini, kita ilalang atau gandum? Kita diciptakan Tuhan itu seperti gandum. Tetapi di sekeliling kita banyak ilalang. Apa bedanya ilalang dan gandum Bapak Ibu? Apa yang bisa membedakan bahwa ini ilalang, ini gandum? Atau padi lah di kita biasanya. Batangnya mirip, daunnya mirip. Itu makanya ketika di perumpamaan itu dikatakan Tuhan menabur benih, Tuhan menabur benih gandum yang sangat baik, yang is the best. Siapapun kita yang hadir dalam ibadah ini dan kami pengurus Moria Sektor, kami is the best di mata Tuhan. Kami diciptakan dengan sangat luar biasa, tidak sembarangan, tidak serampangan. Tetapi ada orang yang menaburkan benih ilalang. Akar ilalang itu sangat jahat, dia bisa menyerap air yang sangat kuat, sehingga kalau tidak kuat gandum itu bisa mati. Lalu hamba Tuhan itu berkata, Tuhan cilaka. Ada orang jahat, dia taburkan ilalang di ladang kita yang kita taburkan gandum. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Kami cabut dia ilalang itu. Tapi apa kata Tuhan itu? Jangan. Kalau engkau cabut sekarang, gandumnya akan terikut cabut. Tunggu sampai dia berbuah. Yang membedakan ilalang dengan gandum hanya satu Bapak Ibu. Hanya satu pengurus Moria Sektor kami. Gandum menghasilkan buah. Yang tidak menghasilkan buah itu ilalang. Dan itu tidak gampang, itu akan dipilah. Yang membedakan hanya dengan menghasilkan buah. Buah apa yang sudah kita taburkan, buah apa yang sudah kita hasilkan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Itu makanya sebenarnya dengan gentar kita katakan, ya Tuhan kapan engkau datang. Bacaan kita mengatakan dia akan datang secara mendadak. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya.
Dia datang seperti pencuri, sehingga saat ini ada kegentaran di hati kita. Masihkah aku seperti gandum yang menghasilkan buah, atau aku sudah terpengaruh menjadi ilalang, hatiku kering, akar pahit menguasaiku. Tidak ada lagi senyum tulus di tengah keluargaku, tidak ada lagi kehangatan cinta, yang ada hanya emosi. Itu yang membuat kita gentar. Minggu-minggu Advent ini membawa kita untuk penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan. Agar tetap kita mampu menghasilkan buah. Tapi sudahkah itu yang kita lakukan Bapak Ibu? Sudahkah itu yang kita lakukan, penyerahan sungguh kepada Tuhan? Atau kita katakan begini, ya gimana ya pendeta? Kita kan bukan orang yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya miliknya Tuhan. Dan kesempurnaan itu hanya miliknya Andra and the Bone. Ya, saya tidak tahu Permata tahu nggak grup band itu kan? Sempurna, ada lagu seperti itu. Kalau kita ini namanya manusia, ya ada cacatnya lah pendeta, ada kurangnya, ada salahnya, ada dosanya. Namanya juga manusia. Kita sering berkata begitu kan Bapak Ibu, namanya juga manusia. Oke, tapi apakah kita menyesali ketidakbaikan kita? Menyesali dosa-dosa kita? Atau dengan enteng kita mengatakan, ya maklum aja lah pendeta, namanya juga manusia. Ini kecenderungan manusia Bapak Ibu, kecenderungan saya dan kecenderungan kita. Selalu kita menganggap enteng dosa kita sendiri, tapi kalau dosa orang lain, oh jangan main-main. Dosa suami kita, oh jangan main-main. Dosa istri kita, oh jangan main-main. Dosa anak kita, jangan main-main. Dosa orang kita pakai dengan kaca pembesar. Tetapi dosa dan kesalahan sendiri kita pakai kaca pengecil. Sangat susah memaafkan orang lain kan Bapak Ibu. Pengurus Moria sektor kami susah sekali memaafkan orang lain kan. Apalagi kalau kita merasa kita benar. Tetapi begitu gampang kita minta untuk kita dimaafkan. Ini yang terjadi saat ini. Itu yang harus dipilah, itu yang harus dimurnikan. Berani katakan aku salah, berani terima kritikan. Dalam kebaikan yang sudah kulakukan, ketika ada yang beri masukan, walaupun sakit, nyesek banget. Padahal kita sudah serius, kita sungguh-sungguh, ada yang ngomong dengan gampangnya, gitu aja gak bisa. Padahal kalau suruh dia tidak mau, kan nyesek gitu kan. Tapi Tuhan katakan, nyatakan bahwa engkau itu emas. Dilemparkan ke lumpur pun engkau tetap emas, jangan menjadi imitasi. Bapak Ibu, selama sikap mental kita begitu menggampangkan kesalahan kita dan begitu menyoroti kesalahan orang lain, bagaimana kita mau bertobat? Bagaimana kita bertobat kalau kita sendiri tidak pernah merasa salah? Di situ repotnya. Itu makanya istilah orang karo ngingeti kalak si medak. Saya tidak tahu apakah moria-moria milenial ini ngerti maksudnya. Bagaimana caranya membangunkan orang yang bangun? No. Karena dia merasa dia bangun tapi sebenarnya tidak bangun, repot kan? Mudah-mudahan jauhlah itu dari pengurus Moria sektor kami ya. Kalau dia sadar dia tidur, dia akan bangun. Tapi kalau dia mengatakan aku bangun padahal dia tidur, nah repot. Itu yang harus dipilah. Ada saatnya kita betul-betul menantikan kedatangan seseorang. Dan kalau dia tidak datang, kita mati. Kalau dia tidak datang, kita binasa. Itu yang harus kita yakini Bapak Ibu dengan kehadiran Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak datang, kita hancur. Kalau Yesus tidak datang, kita binasa. Dan ketika Yesus datang, ada sukacita, ada sorak-sorai. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Bapak Gereja Agustinus mengatakan, sesungguhnya cara kita menyambut Natal, menghayati Natal adalah seperti orang yang sedang tenggelam. Apa yang terjadi dengan orang tenggelam? Dia akan berusaha terus untuk menghirup udara, menaikkan kepalanya di atas air. Dia berjuang terus karena kematian menghampiri dia. Seperti itu Bapak Ibu. Sikap kita menyambut Advent ini bukan lalu mengatakan kepada kita bahwa kita menjadi takut, tidak. Tapi dengan semangat Advent yang mengatakan kalau Yesus tidak datang, aku seperti orang tenggelam, aku akan mati. Oleh karena itu, karena kita memang sudah diselamatkan, Natal adalah sebatas peringatan,
Tetapi yang kita perlu siapkan kembali adalah kedatangan Yesus kembali. Maka mari minggu ini dikatakan bertobatlah. Pendeta, aku kan orang baik, aku kan pengurus Moria, aku kan pendeta, aku kan pertua diaken, aku kan Nora, aku kan aktif di gereja. Untuk apa sih bertobat? Pernah dengar cerita seorang guru, kemungkinan sudah pernah Bapak Ibu, izinkan saya menceritakan kembali. Ada seorang guru menarik garis di papan tulis. Dia tarik garis sepanjang tertentu, dia tarik. Lalu dia katakan kepada anak-anaknya, gimana caranya supaya garis ini lebih pendek? Tidak tahu mungkin ya. Jadi dia tarik garis lalu dia bilang, ayo siapa kalian yang bisa membuat garis ini lebih pendek? Wah, semua berlomba, saya bu. Yang satu ke depan dia hapus, yang satu ke depan dia hapus. Tetapi ada seorang anak, dia ke depan, dia tatap garis itu. Dia tidak mengambil penghapus, tetapi dia mengambil spidol. Dia ambil garis yang baru, dia buat lebih panjang. Itu menjadikan garis yang pertama lebih pendek kan Bapak Ibu. Kecenderungan kita apa Bapak Ibu? Yang sering kita lakukan adalah menjatuhkan orang untuk kita terlihat baik. Benar enggak Bapak Ibu? Yang sering kita lakukan adalah menjelekkan orang agar orang melihat kita baik. Yang sering kita lakukan menginjak orang supaya kita lebih tinggi. Yang sering kita lakukan adalah menjahati orang supaya orang bisa melihat kita itu punya potensi. Memburuk-burukkan orang. Memberi dirinya menjadi haters. Padahal yang Tuhan mau. Kita tidak bisa ngubah orang lain. Siapa kita yang Tuhan mau? Tambahi kebaikan itu. Perpanjang kesabaran itu. Perpanjang cinta kasih itu. Gak gampang kan Bapak Ibu? Mungkin kita seperti Yunus. Banyak orang mengatakan itu kitab Yunus itu maksudnya apa? Kalau Tuhan sudah tahu Yunus itu tidak mau, kenapa dipilih? Berarti Tuhan gagal dong memilih hambanya. Saya menceritakan Yunus ini bukan mengatakan pengurus sektor kita ini seperti Yunus ya Bapak Ibu. Tapi menjadi gambaran. Tuhan menyuruh Yunus kan untuk pergi ke Niniwe. Untuk menyatakan bertobat kepada rakyat Niniwe. Dia tidak mau. Tapi akhirnya dia dimakan ikan besar. Lalu akhirnya dia ke Niniwe. Lalu dia katakan bertobatlah, dalam 40 hari engkau akan binasa. Lalu jemaat, umat dan raja serta hewan-hewan bertobat, Tuhan mengampuni. Yunus bahagia Bapak Ibu? Yunus bahagia pengurus sektor kami? Pengurus sektor kami? Tidak kan? Marah besar dia. Gara-gara itu aku tidak mau Tuhan kau suruh ke Niniwe karena aku tahu engkau penuh cinta kasih. Engkau akan memaafkan mereka. Bagi Yunus orang Niniwe itu harus musnah. Bagi Yunus orang Niniwe itu tidak ada ampun lagi. Bagiku aku tenang Tuhan kalau dia mati. Jadi sebenarnya kitab Yunus itu mau mengatakan tujuannya bukan orang Niniwe, tapi mengubah pola pikir Yunus. Kadang kan kita begitu kan. Wah, enak sekali kan kalau kita berdoa, Tuhan, benci sekali aku sama tetanggaku yang di sebelah ini, Tuhan, aku nggak tahu apa sebabnya, itu wajahnya, aduh ketat banget. Matikan dia Tuhan, mati. Oh, senang kita tuh. Tapi yakin nggak ada orang yang doakan kita. Kan masalahnya begitu. Kita yakin dia jahat Tuhan, benci Tuhan, aduh gimana lah aku ketemu sama teman kerja seperti ini Tuhan. Tolong Tuhan pindahkan dia tuh, buat dia PHK gitu. Pertanyaannya, yakin gak ada orang yang seperti kita yang menganggap kita juga adalah bawa bencana. Akhirnya dia berdoa juga, matikan dia Tuhan, ini siap kita mati. Kan itu yang terjadi, itu makanya perlu dipilah, hati ini perlu terus ditilik. Itu makanya minggu Advent ini, minggu di mana kita untuk bisa merenungkan, bertobatlah. Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, sebenarnya kita ini punya kecenderungan orang yang rajin ya. Kecenderungan orang yang tekun, kecenderungan orang yang serius. Tapi salah digunakan.
Kadang kita tekunnya itu dalam berbohong Bapak Ibu. Kadang kita tekunnya itu dalam menipu. Siapa bilang orang berbohong tidak tekun? Siapa bilang orang yang selingkuh tidak tekun? Coba. Dia habiskan pikirannya, waktunya berpikir, gimana supaya aku tidak ketahuan selingkuh. Tekun kan? Kan gak ada orang yang terang-terangan katakan nih gua selingkuh, enggak kan? Pasti dia tutup sedemikian rupa dengan pikiran sedemikian merancangkan bertemu di tempat yang orang tidak kenal, di jam tertentu, ya kan orangnya tekun itu ya. Tapi tekunnya terhadap yang tidak baik. Adakah kita yang seperti itu Bapak Ibu? Tekun tapi tekun dalam menipu. Tekun ibas nebu-nebu. Senang pula kita bisa bohongi orang. Hebat kita rasa, nah ini baru hebat kan. Gak ketahuan gua nipu, nah repot toh. Siapa bilang perampok yang tingkat tinggi, konspirasi tingkat tinggi di tengah-tengah negara tidak orang-orang hebat, tidak orang-orang pintar. Siapa bilang yang membobol bank itu bukan orang pintar. Siapa bilang yang merakit bom itu bukan orang yang tekun, orang yang rajin. Tekun kan Bapak Ibu. Cilakanya orang yang jahat itu jauh lebih tekun dari orang yang baik. Orang yang baik itu hanya ya udahlah, kalau mau gini mau gimana lagi. Itu maka Tuhan katakan, mari ayo. Nah Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, minggu ini kami mau mengatakan mari Bapak Ibu, tilik hati kita. Jangan keraskan, jangan merasa jenuh, bosan buat baik. Jangan ya Bapak Ibu, jangan merasa kapok mengasihi, jangan merasa kapok berbuat baik. Pengurus Moria sektor kami, jangan merasa kapok nanti ketika ada hal-hal yang tidak seperti kita harapkan, jangan kapok. Berbuat baiklah terus. Ada pengalaman seseorang, dia dibawa temannya mengunjungi peternakan babi miliknya. Ia memelihara ratusan babi. Nah, yang menarik bagi temannya yang datang ke peternakan babi itu Bapak Ibu adalah ketika babi-babi itu, sopan ya saya sebut babi-babi ya. Saya mencoba untuk selembut mungkin menyebutkannya gitu loh Bapak Ibu supaya kita jangan merasa tersinggung. Ketika babi-babi itu hendak dipindah lokasikan ke penjagalan yang berada di luar kota, nah babi-babi yang beratnya 50 sampai 60 kg itu harus dinaikkan ke atas sebuah truk. Bagaimana cara menaikkannya? Mungkin Bapak Ibu tahu, mungkin ada pengalaman dalam beternak babi. Kan tidak mungkin diangkut satu-satu ya Bapak Ibu ya. 60 kilo babi lalu diangkat satu-satu ke atas truk. Ternyata ada triknya Bapak Ibu. Anehnya ketika babi itu dijerat lehernya, ditaruh tali di lehernya, ditarik gitu ke atas, dia nggak mau Bapak Ibu. Dia menahan gitu. Dia tidak mau melewati papan ya untuk dia naik ke atas. Dia mogok di jalan. Semakin ditarik, semakin mogok. Semakin ditarik dia malah makin mundur. Lalu bagaimana caranya? Ternyata sederhana. Babi itu dihadapkan ke bak truk, dan seorang berdiri di belakang. Babi di belakang babi itu sambil menarik si babi ke belakang. Ternyata dengan cara itu justru babinya tersebut bergerak maju menaiki papan. Jadi kalau tarik ke depan dia mundur, tapi dari belakang ditarik ke belakang dia maju. Ternyata begitu caranya menaikkan babi. Bisa dicoba nanti Bapak Ibu kalau kita ada waktu. Apa yang diperintahkan justru dilawan Bapak Ibu. Jadi mari kita renungkan Bapak Ibu. Izinkan saya mengatakan, jika ada orang yang Tuhan perintahkan untuk menjaga kekudusan pernikahan namun malah selingkuh, itu berarti apa Bapak Ibu? Jika Tuhan Sang Raja memerintahkan kita untuk hidup jujur namun malah lihai menipu, itu berarti apa Bapak Ibu? Ya, kita bukan babi kan? Itu makanya di minggu-minggu Advent ini mari kita merenungkan supaya jangan ada babi-babi berkepala hitam, berkepala coklat, berkepala ungu. Ada babi-babi yang pakai jas, ada babi-babi yang pakai kacamata. Oh saya pakai kacamata Bapak Ibu maka saya sebut. Anak-anak yang diminta untuk menghormati orang tua namun malah mencaci maki itu anak seperti apa? Tapi orang tuanya mungkin juga berlaku begitu. Jadi ini sebuah renungan buat kita Bapak Ibu untuk kita mau katakan.
Minggu Advent itu minggu kita untuk terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan kita untuk bertobat. Tuhan ingatkan kita untuk merefleksi diri. Harapan kami pulang dari ibadah ini jangan kamu melihat orang lalu katakan kamu babi. Jangan Bapak itu. Bukan itu tujuannya ibadah hari ini. Cuma mau katakan aku tidak mau jadi babi. Itu makanya di kata pembukaan tadi dikatakan, apa sikap kita? Tabah dan setia. Banyak penderitaan. Ada yang bergumul karena sakit penyakit. Hari ini Tuhan katakan, Tuhan ada bersama kita. Yang Tuhan minta kepada kita tetap tabah dan setia. Jangan surut, jangan undur. Kasih setia Tuhan memampukan kita. Selamat memasuki minggu-minggu Advent. Damai Tuhan menyertai. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami menilik hidup kami dan hati kami. Agar kami sungguh-sungguh Tuhan menyadari kami butuh Tuhan. Dan sesungguhnya kalau Tuhan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup yang mati, ada ketakutan yang sangat di kami. Apakah kami layak menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang tabah menjalani hidup ini. Tapi terima kasih Tuhan dengan firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan mampukan kami untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan. Untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dengan rendah hati kami mau katakan ini kami Tuhan. Bentuk kami, pakai kami seturut kehendak Tuhan. Sehingga itu menjadi jalan bagi kami untuk memberi jalan bagi Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kami anak-anak Tuhan yang setia dan tabah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita merespon firman Tuhan ini dengan mengaku iman percaya kita, seturut dengan orang percaya di segala tempat dan waktu bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi kita dalam memberikan persembahan syukur diambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 bait yang pertama. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu.
sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita menaikkan doa persembahan dan syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan. Dan mampukan gereja Tuhan mempergunakannya sehingga semakin nyata kuasa kasih Tuhan melalui gereja Tuhan. Dan tolong kami, mampukan kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Mari Bapa, tolong kami. Di hari-hari kami menantikan kedatangan Tuhan kembali yang akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tolong kami, berikan kami hati yang taat dan setia Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu berbagi cinta Tuhan dalam kehidupan kami, di tengah keluarga kami, dalam persekutuan, di tengah sektor dan di tengah gereja Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, ingatkan kami dan sadarkan kami ketika langkah hidup kami telah jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merasakan kuasa kasih Tuhan, berkat Tuhan, sehingga mereka memberikan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, janji iman, dan persembahan kejarani. Terimalah persembahan-persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan. Kami percaya kuasa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan melimpah-limpah bagi saudara-saudari kami yang memberikan persembahan-persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani pemulihan kesehatan, yang dirawat di Rumah Sakit Davin Ginting, di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, dan anak kami Karel Tarigan di Rumah Sakit Hermina Daan Moko. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa kasih Tuhan menyertai sehingga anak kami ini cepat sembuh dan kembali pulang ke rumah. Beri kesabaran, kekuatan, kesehatan, dan cinta Tuhan bagi orang tua yang mendampingi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami dalam pemulihan kesehatannya. Nande Junake Ginting, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiri, Bapak Suranta Surbakti, dan Naras Bapak Rivel Ginting. Biarlah kuasa Tuhan dan kehangatan cinta Tuhan membuat saudara-saudari kami ini tetap punya pengharapan, tetap semangat, dan berlaku benar di hadapan Tuhan. Tubuh mereka boleh lemah, tapi iman mereka semakin diteguhkan karena mereka semakin mengenal kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rencana kebaktian penghiburan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Cengkareng kepada saudara kami, keluarga Bapak Yolanda Tarigan. Berkati ibadah penghiburan ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh keluarga Bapak Yolanda Tarigan semakin diteguhkan dan dikuatkan. Walaupun mereka berduka, tapi mereka tetap punya pengharapan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rencana baptis, sakramen baptis kudus yang akan dilakukan di kebaktian Minggu tanggal 12 Desember. Tuhan berkati orang tua yang akan menghantarkan anaknya menerima sakramen baptisan kudus ini. Mereka siapkan hati mereka, karena ada tanggung jawab besar bagi orang tua
ketika mereka menyerahkan anak mereka menerima sakramen baptis kudus, mereka memberi diri menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga anak yang masih kecil ini bisa merasakan kuasa kasih Tuhan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk ibadah minggu anak-anak kami KKR hari ini melalui virtual Zoom. Ada kejenuhan, ada kebosanan Tuhan. Tapi kami percaya dengan hati yang tulus pelayan-pelayan KKR melayani Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Dan kami percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, Tuhan juga beri kesabaran kepada orang tua yang mendampingi, beri kesabaran kepada anak-anak kami. Sehingga walaupun mungkin ada rasa jenuh, tapi tetap ada sukacita karena merasakan kuasa kasih Tuhan. Berjalan dengan baik ibadah minggu KKR kami. Kami juga berdoa untuk rencana perayaan Natal KKR di tengah-tengah Gereja Tuhan GBKP Runggun Cengkareng yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember. Tuhan berkati setiap persiapan. Terlebih Tuhan berkati setiap hati anak-anak kami. Karena kami masih merayakan secara Zoom. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun anak-anak kami merayakan Natal ini di rumah, tetapi orang tua memfasilitasi dengan cinta Tuhan, sehingga tetap ada sukacita, merayakan kuasa kasih Tuhan. Tuhan yang mau hadir dalam hidup kami, Tuhan yang penuh kasih dan menyayangi kami. Berkati juga para pelayan KKR yang mempersiapkan Natal ini. Biarlah semuanya ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan. Biarlah momen ulang tahun ini memampukan saudara-saudari kami ini merasakan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sehingga ketika mereka menjalani hari-hari ke depan, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan tabah. Dan memberi diri menjadi saluran berkat Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di GBKP Runggun Cengkareng. Pendeta, Pertua Emeritus, Pertua Diaken, beserta Nora Naras, Nora Pendeta, pelayan KKR, pengurus PJJ, pengurus kategorial, tim multimedia, tim singer dan organis, tim ibadah. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati seorang hamba, melayani Tuhan dengan sungguh dan dengan rendah hati. Karena semua yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan kesehatian kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan. Berikan sukacita ya Tuhan. Jauhkanlah roh perpecahan. Oleh karena itu kami juga berdoa untuk pengurus Moria sektor di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Cengkareng yang akan dilantik setelah doa syafaat ini. Mari Tuhan, berkuasalah Tuhan. Mampukan pengurus Moria sektor kami ini punya hati seorang hamba. Yang mereka lakukan bukan untuk hormat kemuliaan diri mereka, tapi memberi diri untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keteguhan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan sukacita dalam melayani Tuhan. Sehingga terlihat kemajuan pelayanan di tengah-tengah Moria di sektor-sektor di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang Tuhan izinkan melayani Tuhan di ibadah minggu hari ini tanggal 5 Desember 2021. Dalam kekurangan kelemahan kami kiranya Tuhan memberkati sehingga pelayanan kami menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, baik kami yang hadir di gereja ini secara onsite maupun yang mengikuti secara live streaming. Tuhan, banyak tantangan kami untuk setia beribadah pada Tuhan, tapi tolong kami untuk kami belajar setia, untuk kami tetap bersukacita. Walaupun ada pelantikan, kami tidak langsung undur dari ibadah ini. Kami akan ikuti sampai ke ujungnya, sampai ke akhirnya. Karena di akhir ibadah ini, kami akan menerima berkat Tuhan yang menguatkan kami. Tolong kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Baik dalam gereja ini maupun secara live streaming. Yang kami mungkin tidak tahu. Mereka bergumul akan sakit penyakit yang mereka alami. Mereka bergumul akan persoalan hidup. Mereka bergumul akan persoalan ekonomi. Mereka bergumul akan kesehatan di tengah keluarga. Mereka bergumul akan teman hidup. Mereka bergumul akan pekerjaan. Mereka bergumul dengan kecanduan akan game online, kecanduan akan narkoba, kecanduan akan minum-minuman alkohol, kecanduan akan seks. Mereka bergumul karena mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Bisa jadi mereka selingkuh, mereka korupsi, mereka berbohong. Ya Tuhan, di minggu Advent ini, berkuasalah Tuhan, jamah setiap hati anak-anak Tuhan. Sehingga kami tidak jatuh semakin dalam lumpur dosa. Karena kami sesungguhnya Tuhan sudah angkat dari lumpur dosa. Tolong ya Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan bisa rasakan kehangatan cinta Tuhan. Dan mau berjuang, hidup di jalan Tuhan. Jangan sampai harapan mereka lemah. Khususnya yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mari Bapa, Engkau rengkuh, Engkau rangkul, Engkau peluk. Itu kekuatan mereka.
Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih kami percaya dengan kuasa kasih Tuhan, dengan Tuhan melawat bangsa dan negara kami, tetap terjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Tuhan jauhkan orang-orang yang mau menghancurkan persatuan di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami percaya dengan Tuhan memberkati baik pemerintah, aparat keamanan, tenaga kesehatan dan masyarakat Indonesia, kami tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan berkati proses vaksinasi. Bersama Tuhan dengan kuasa Tuhan, kami mampu menghentikan penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak kami KKR dan Permata. Mari Bapa, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi. Sehingga anak kami tahu mana yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga mereka bisa menjadi permata yang bercahaya. Menjadi saluran berkat Tuhan. Menjadi generasi penerus yang berperan aktif bagi kebaikan bangsa ini. Dan mau memberi diri melayani Tuhan. Sungguh alangkah indahnya ketika kami bisa melihat anak-anak kami, anak-anak yang setia pada Tuhan. Tentu saja itu bisa kalau kami orang tuanya, Mamre, Zaitun, Muria adalah orang-orang yang setia pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini kami dan doa kami. Terimalah doa persembahan dan syafaat kami ini, yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami nantikan kehadirannya, kedatangannya kembali. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiba saatnya pelantikan pengurus Moria Sektor di tengah-tengah runggun kita. Kami persilakan BPMR untuk membacakan surat keputusan didampingi oleh pengurus Moria Runggun. Surat keputusan nomor 097 garing Runggun Cengkareng garing 11 garing 2021 menimbang bahwa telah berakhirnya masa bakti pengurus Moria Runggun GBKP Cengkareng periode 2015-2020 dan telah dilaksanakan pemilihan Badan Pengurus Moria Runggun GBKP Cengkareng pada tanggal 6 November 2021 di GBKP Cengkareng. 2. Pengurus Moria Runggun GBKP Cengkareng telah melengkapi susunan kepengurusan Moria Sektor GBKP Cengkareng periode 2020-2025 pada tanggal 28 November 2021 sehingga dipandang perlu menetapkan dalam satu surat keputusan. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan satu, mengangkat pengurus Moria Sektor GBKP Runggun Cengkareng periode 2020-2025. 2. Adapun susunan pengurus Moria Sektor GBKP Runggun Cengkareng periode 2020-2025 adalah sebagai berikut kepada nama-nama yang kami sebutkan untuk datang ke depan menghadap ke mimbar. Sektor Efesus, Ketua Yesi Berutarigan. Sekretaris Helmina Berukaro. Bendahara Marina Kurnia. Sektor Kolose, Ketua Bintang Medi Elizabeth Silitonga. Sekretaris Lita Laurencia. Bendahara Rehulina Berukaro. Sektor Filipi, Ketua Novelena Berusitepu. Sekretaris Devi Elizabeth Beru Sembiring. Bendahara Rita Ulina Beru Tarigan. Sektor Roma, Ketua
Melinda Sari Berusitepu, Sekretaris Diana Margareta, Bendahara Naneta Hardini, Sektor Tesalonika, Ketua Istimawan Sembiring, Sekretaris Almina Apridani, Bendahara Lydia Sianturi. Sektor Jerusalem, Ketua Angelin Puspasari Bru Sembiring Milala, Sekretaris Erni Frida Bru Ginting, Bendahara Yulita Martalina Pohan. Bahwa pengurus Moria Sektor GBKP Runggun Cengkareng menjalankan tugasnya dan tanggung jawab kepada Badan Pengurus Moria Runggun GBKP Cengkareng. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan dapat diubah kembali bila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Desember 2021, Badan Pengurus Moria GBKP Runggun Cengkareng, Ketua Les Maria Brukaloko ditandatangani, Sekretaris Herawati Bru Ginting ditandatangani, diketahui BP Ember GBKP Cengkareng, Ketua Pertua Sumbul Prangenangin ditandatangani. Liturgi pelantikan pengurus Moria GBKP jinken kami ngogeken saibas bahasa karo. O senina rasturang kerina ijenda tadi senina rasturang ta singgo terpilih jadi pengurus Moria Sektor GBKP Runggun Cengkareng periode 2020-2025. Man Bandu si terpilih menjadi pengurus Moria Sektor GBKP Runggun Cengkareng periode 2020-2025. Isingatkan lebih Man Bandu aturan dahin si jadi palas ibaskam erdahin i tengah-tengah persekutuan kategorial Moria. Persadan pernanden ibas gereja anta. Emos ada wadah pembinaan ras pelayanan nandangi pernanden ibas GBKP. Dahin Moria GBKP erpalas kubas pustaka Sibadia Padan Sindekah ras Padan Simbaru. Sinaksikan Tuhan Yesus Kristus eme anak dibata juru selamat ras penebus manusia. Moria muat bagin ibas dahin gereja kesaksin persadaan ras pelayanan. Maka guna ngaturkan dahin i tengah-tengah Moria GBKP ibas sektor-sektor silit diperlukan sada kepengurusan Moria Sektor. Begikan kam lebih kam si terpilih jadi pengurus Moria Sektor di tengah-tengah Runggunta. Kata dibata karena dahin si akan i alo kendu. Si pertama, adi sekala ersura-sura ngelai di bata i tengah-tengah perpulungan. Ersura-sura ia nandangi dahin si mahuli. Si paduakan tetaplah ukur ndu olam bewat-bewat. Mejingkatlah kam rusur ibas dahikan dahin Tuhan. Sebab iteh ndu. La sia-sia sini dahi kendu ibas Tuhan. Ibas dahin Man Bandu pengurus Moria Sektor atan pesada ngaturkan dahin Moria ibas sektor gelaseh ia kubas peraya kena bagi si tersena ibas pokok-pokok peraturan Moria GBKP. Si peduakan empermakani kerina anggota Moria Sektor kelah mejingkat ia nak kendahin siniaturkan ibas GBKP. Si petelukan meritakan berita si meriah, jagai persadaan dingendahi kendahin pelayanan bagi siniaturkan GBKP. Dagina kencanggo ibegi kam, kata persingat idata sendai. Ibas atin du erdahin, dalankanlah senda kerina, alu tutus. Telah idah kala kemajuan Moria. Kenduari indeskan modahine Man Bandu, adi tuhu bagi atendu nindulah sekala tuhu bagi ateku. Ibas gelar Runggun ilanti kami kam jadi pengurus Moria Sektor
GBKP Runggun Cengkareng periode 2020-2025. Iba Sektor Efesus Si Yesi Berutarigan, Ketua Helmina Berukaro, Sekretaris Marina Kurnia, Bendahara. Sektor Kolose Bintang Medi Elizabeth Silitonga sebagai Ketua, Lita Laurencia sebagai Sekretaris, Rahulina Berukaro sebagai Bendahara. Sektor Filipi Novelena Berusitepu sebagai Ketua, Devi Elizabeth Berusembiring sebagai Sekretaris, Rita Ulina Berutarigan sebagai Bendahara. Sektor Roma Melinda Sari Berusitepu sebagai Ketua, Diana Margareta sebagai Sekretaris, Nanetta Hardini sebagai Bendahara. Sektor Tesalonika Istimawan Sembiring sebagai Ketua, Alemina Afridani sebagai Sekretaris, Lydia Sianturi sebagai Bendahara. Sektor Jerusalem Angelin Puspasari Bersembiring Meliala sebagai Ketua, Erni Frida Beruginting sebagai Sekretaris, Ras Yulita Martalina Pohan sebagai Bendahara. Ibas gelar di bata Bapa, Anakna Yesus Kristus, ras kesah sibadia. Amin. Dahikanlah dahindu alum rea ukur. Anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alum meriah ukur, anggaplah kamar dahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alum meriah ukur, anggaplah kamar dahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alum meriah ukur. Anggaplah kamar dahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alum meriah ukur. Anggaplah kamar dahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alum meriah ukur, anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alum meriah ukur, anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alum meriah ukur, anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alum meriah ukur, anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alum meriah ukur, anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alum meriah ukur, anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alum meriah ukur, anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alum meriah ukur, anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alum meriah ukur,
anggaplah kamerdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alu meriah ukur, anggaplah kamerdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alu meriah ukur, anggaplah kamerdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alu meriah ukur, anggaplah kamerdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahikanlah dahindu alu meriah ukur, anggaplah kamerdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Pengendesan surat keputusan oleh pengurus Moria Runggun. Pengendesan man perpulungan pengala ku jemaat. O senina rasturang, alo kala pengurus Moria sektor i tengah-tengah GBKP Runggun Cengkareng periode 2020-2025 enda. Pahaga dengan itotoken kami ya, gelam megegeras biar ia mandibata ibas dahikan dahina. Pengalamulihi kumimbar. Si katakan bujur mandi batang gordalan alumahuli pelantikan pengurus Moria sektor di tengah-tengah Runggunta. Mari rendai kita ibas Kidung Jemaat nomor 376 bait yang pertama, ikut dikau saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari si popular ukur tara sekitar totor-totor kita. Bujur Tuhan kelang-kelangkan kemahan nunggo, ipesah nunggo ampe kendut, dahin, ngelai Tuhan di tengah-tengah Moria sektor man anak-anak nu singgo ilaktik paksenda. Tak kami Tuhan sing kawali, Tuhan si mereka kengasupan, Tuhan si mereka pusuh, si tuhu meteruk, ibas taat rasetia ngelai Tuhan. Mereka nu kesakinir sadan man pengurus Moria sektor kami enda Tuhan,
Jana bereken kengasupan berkolaborasi ras bekerja sama ras pengurus Moria Runggun bagai peras Runggun. Lalu bagai tridah kemajuan pelayanan di tengah-tengah Moria sektor kami. Tuhan desken kami anak-anak Nuenda, jadi pengurus Moria iba sektor Efesus, Yesi Berutarigan, Helmina Berukaro, Marina Kurnia, sektor Kolose, Bintang Medi Elizabeth Silitonga, Lita Laurencia, Rahulina Berukaro, sektor Filipi, Novelena Bersitepu, Devi Elizabeth Bersembiring, Rita Ulina Berutariga, sektor Roma, Melinda Sari Bersitepu, Diana Margareta, Naneta Hardini, sektor Tesalonika, Istimawan Sembiring, Alumina Afridani, Lydia Sianturi, sektor Jerusalem, Angelin Puspasari Berusembiring Meliala, Erni Frida Beruginting, Ras Julita Martalina Pohan. Tuhan singkawali, Tuhan si masu-masu, Tuhan si mereken kejua-juahan bana ras isi jabuna, Tuhan berikan kesehatan ras rezeki si simpat. Bujur Bapa sini surga, ajari pe kami ngawani perpulungan du, telah tetap itopang kami pengurus Moria sektor kami, ibas toto, ras idukung kami, ibas dalankan program singgo iaturkan. Bujur Bapa endak kami ras pertoton kami, rak kami kukam, ibas kelar Yesus Kristus, Tuhan, ras juru selamat kami singgelu. Amin. Persembahan pujian pengurus Moria sektor yang terpilih, kami persilahkan.
tiba saatnya kita memberikan persembahan khusus pelantikan. Mari bernyanyi kita dari Kidung Jemaat nomor 387 bait yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari kita sampaikan tekad kita. Tuhan segera datang, apa tekadmu? Di dalam janji-Mu Tuhan, dan tetap setia menanti kedatangan-Mu. Tuhan adalah terang kehidupan, Dialah Raja damai, sumber pengharapan. Hanya Engkaulah pengharapanku, bagimu kupersembahkan hidupku, untuk menjadi terang dan damai bagi dunia, dan aku hidup di dalam keadilan-Mu Tuhan. Marilah kita meneguhkan tekad kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 bait 1 dan 2, Tenanglah Kini Hatiku. Saat dan kerja tetap ku rasa tangan-Nya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang tetap, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam damai sejahtera Allah. Tetaplah setia di dalam menantikan kedatangannya. Hiduplah di dalam keadilan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang adalah sumber pengharapan. Dialah yang membuat hidupmu aman dan tentram dan senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena ibadah kita pada pagi hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Pelantikan pengurus Moria Sektor juga sudah dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, marilah kita pakaikan waktu kita sejenak untuk saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Mari kita mendengarkan beberapa penekanan dari BPMR. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan untuk BPMR. Terpuji nama Tuhan, ibadah live streaming kita pada hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Kami atas nama majelis mengucapkan selamat buat semua pengurus Moria Sektor yang dilantik hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami dan memberkati pelayan semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang melayani hari ini, kepada Pendeta Asnila Brutarigan yang sudah menaburkan firman-Nya kepada kita semua, dan juga kepada Pertua Diakan Sektor Filipi yang melayani hari ini, dan juga kepada organis, song leader, dan tim multimedia. Kiranya Tuhan termulia melalui pelayanan kita pada hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap setia mengikuti ibadah live streaming kita dari rumah masing-masing. Minggu depan tetap kita ibadah secara live streaming dan dilayani Pendeta Asnila Brutarigan dan Pertua Diaken Kolose. Pandemi COVID-19 sebelum berakhir, mari tetap dijalankan protokol kesehatan di dalam kita melakukan aktivitas dan dimanapun kita berada. Akhir kata, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan salam.
sangka kala Allah ditinggikan dengan